warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wassalim ajmain. Kembali lagi bersama kakak pada pertemuan kali ini. Di sini kakak akan memberikan sedikit video pembelajaran atau materi pembelajaran mengenai masih bab yang sama, persamaan dan fungsi kuadrat. Pertama-tama, di sini kakak ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama kakak Rija Setiawan, mahasiswa PPL Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, jurusan Pendidikan Matematika. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, langsung saja kita masuk ke pembelajaran pada pertemuan kali ini. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar bagaimana menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan dalam bentuk ax kuadrat ditambah b ditambah c sama dengan 0 dengan nilai a sama dengan 1. Dan untuk rumus pemfaktornya yaitu ax plus b, ax plus g. Pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan dalam bentuk ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0 dengan nilai a tidak sama dengan 1. A sebagai koefisien dari x kuadrat, b koefisien dari x, dan c adalah konstanta. Untuk rumus pemfaktornya adalah ax plus b, ax plus c dibagi dengan a. Untuk rumus menentukan ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0 dengan nilai a tidak sama dengan 1. Untuk mempermudah kalian, di sini kakak akan memberikan sedikit contoh-contoh soal bagaimana cara menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan dalam bentuk ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0 dengan nilai a tidak sama dengan 1. Baiklah, langsung saja kita masuk ke contoh yang pertama. Pada contoh yang pertama diketahui 2x kuadrat ditambah 7x ditambah 6 sama dengan 0. Langsung kita kerjakan. 2x kuadrat ditambah 7x ditambah 6 sama dengan 0. Lalu kita akan mencari nilai a, b, dan c. Untuk nilai a sama dengan 2 diambil dari sini. Dan untuk nilai dari b sama dengan 7 dan diambil dari sini, dan c sama dengan 6 diambil dari sini. Selanjutnya, seperti pelajaran sebelumnya, akan kita kalikan nilai a ke nilai c. 2 dikali 6 sama dengan 12. Baiklah, pada pertemuan sebelumnya, kita sudah mempelajari yang dimana kita akan mencari faktor jika dikalikan sama dengan 12 dan jika dijumlahkan sama dengan 7. Kita pada contoh yang pertama, yaitu 1 dikali 12. 1 dikali 12 sama dengan 12, memenuhi nilai dari yang ini. Selanjutnya kita jumlahkan. 1 ditambah 12 sama dengan 13. Tidak memenuhi nilai dari B, yaitu 7. Selanjutnya, contoh yang kedua, 2 dikali 6 sama dengan 12, memenuhi dari nilai yang ini. Lalu kita jumlahkan. 2 ditambah 6 sama dengan 8. Tidak memenuhi dari nilai yang B ini. Selanjutnya kita contoh yang ketiga. 3 dikali 4 sama dengan 12, memenuhi nilai dari ini. Kita jumlahkan. 3 ditambah 4 sama dengan 7, memenuhi dari nilai B sama dengan 7. Jadi sudah kita ketahui bahwa faktor dari 12 yaitu 3 dan 4. Baiklah, karena kita sudah dapat faktor dari 12, 3, dan 4, selanjutnya kita masuk ke langkah pemfaktoran. Yang mana untuk langkah pemfaktoran rumusnya x1, x2 sama dengan ax ditambah pi, ax ditambah q dibagi sama dengan a. Langsung saja kita masukkan angkanya. Nilai a yang mana kita sudah ketahui yaitu 2. Maka 2x ditambah 3 ini, 3 misal sama dengan pi dan 4 sama dengan pi. Maka tinggal kita masukkan. Untuk pi sama dengan 3, 2x plus 3. Selanjutnya untuk yang q adalah 4, 2x plus 4 dibagi dengan nilai a yaitu dengan 2. Karena di soal sama dengan 0, kita tulis sama dengan 0. Selanjutnya, untuk memudahkan kita bagi. Bisa kita bagi seperti ini. 2 dibagi 2 sama dengan 1. Selanjutnya, 2 dibagi 4 sama dengan 2. Maka dapat kita tentukan hasilnya. 2x plus 3, x plus 2 sama dengan 0. Selanjutnya kita ambil 2x plus 3 sama dengan 0 dan x plus 2 sama dengan 0 untuk mencari nilai x1 dan x2. Seperti pelajaran yang sebelumnya, 2x plus 3 sama dengan 0, 2x kita pindah ruas plus 3 nya maka min 3. Selanjutnya 2x sama dengan min 3, maka nilai x1 nya min 3 per 2. Selanjutnya kita akan mencari nilai x plus 2 sama dengan 0. Kita tulis x plus 2 sama dengan 0, maka x nya sama dengan 0 dikurang 2, maka nilai x2 nya sama dengan min 2.
Sudah kita tentukan hasilnya X1 dan X2 nya yaitu min 3/2 dan min 2. Jadi untuk contoh yang pertama, pada 2x kuadrat ditambah 7x ditambah 6 sama dengan 0, akar persamaan kuadratnya adalah min 3/2 dan min 2. Nah, langsung saja kita masuk ke contoh soal yang kedua, yang mana diketahui 2x kuadrat ditambah x dikurang 6 sama dengan 0. Langsung saja kita jawab 2x kuadrat ditambah x dikurang 6 sama dengan 0. Pertama kita akan cari nilai A, B, dan C. 2 ini sebagai dengan nilai A sama dengan 2, X sebagai nilai dari B, maka B sama dengan 1, dan min 6 sebagai nilai C sama dengan min 6, C sama dengan min 6. Selanjutnya kita kalikan nilai A ke sini. 2 dikali min 6 sama dengan min 12. Akan kita cari yang dimana jika dikalikan sama dengan min 12 dan jika dijumlahkan sama dengan 1, ya, yaitu dengan dari nilai yang B ini, B sama dengan 1. Kita contoh yang pertama, min 1 dan 12. Min 1 dikali 12 sama dengan min 12, memenuhi nilai dari min 12. Akan kita jumlahkan min 1 ditambah 12, maka sama dengan 11. Tidak memenuhi nilai dari B, yaitu sama dengan 1. Kita contoh yang kedua, min 2 dikali 6 sama dengan min 12, memenuhi nilai dari min 12 ini. Selanjutnya kita jumlahkan min 2 ditambah 6 sama dengan 4. Tidak memenuhi nilai dari yang B ini, yaitu B sama dengan 1. Selanjutnya akan contoh yang ketiga, min 3 dikali 4 sama dengan min 12, memenuhi nilai dari yang ini. Selanjutnya kita jumlahkan min 3 ditambah 4 sama dengan 1, memenuhi nilai dari B. Jadi faktor dari min 12 adalah min 3 dan 4. Karena kita sudah dapat faktor dari min 12 adalah min 3 dan 4, langsung saja kita masuk ke angka pemfaktoran. Pada contoh soal yang pertama tadi, X1, X2 sama dengan AX ditambah P, AX ditambah Q dibagi dengan A. Kita misalkan min 3 sebagai P dan 4 sebagai Q. Langsung saja kita masukkan, karena nilai A yang sudah kita ketahui sama dengan 2, maka 2X, P-nya sama dengan min 3, 2X dikurang 3, lalu 2X, Q-nya sama dengan 4, maka 2X ditambah 4 dibagi dengan nilai A sama dengan 2, maka dibagi dengan 2 sama dengan 0. Kita bisa saja membagi dengan 2X min 3 dibagi 2, namun akan sulit karena terlalu sulit dan banyak pecahannya. Maka kita akan bagi dengan 2X ditambah 4, maka 2X dibagi 2 maka sama dengan 1X, lalu 2 dibagi 4 sama dengan 2, maka dapat kita hasilkan, kita ambil 2X min 3, maka kita hasilkan yang tadi 2X ditambah 4 yang kita bagi 2, maka X plus 2 sama dengan 0. Selanjutnya kita akan mencari nilai X1 dan X2 nya. Kita ambil 2X min 3 sama dengan 0 dan X plus 2 sama dengan 0. Kita hitung yang pertama, 2X min 3 sama dengan 0, maka kalau kita hitung 2X sama dengan min 3 pindah ruas maka plus 3, 0 ditambah plus 3 maka sama dengan 3, 2X sama dengan 3, X1 sama dengan pindah ruas maka per 3/2, maka nilai X1 nya sama dengan 3/2. Selanjutnya kita menghitung nilai X plus 2 sama dengan 0. Untuk nilai X plus 2 sama dengan 0, maka X sama dengan pindah ruas plus 2, maka 0 dikurang 2, maka nilai X2 nya sama dengan min 2. Maka kita dapat akar persamaan kuadrat dari 2X kuadrat ditambah X dikurang 6 sama dengan 0, yaitu nilai X1 nya 3/2 dan X2 nya min 2. Nah, masuk kita ke contoh soal yang ketiga, yang mana diketahui 6X kuadrat dikurang 17X ditambah 12 sama dengan 0. Langsung saja kita kerjakan, 6X kuadrat dikurang 17X ditambah 12 sama dengan 0. Akan kita cari nilai A, B, dan C nya. Untuk nilai A sama dengan 6 diambil dari sini, B sama dengan min 17 diambil dari sini, min 17X, dan C sama dengan 12 diambil dari sini. Karena sudah kita dapatkan nilai A, B, dan C nya, seperti biasa kita kalikan terlebih dahulu ini ke sini. 6 dikali 12 sama dengan 72, yang mana kita akan mencari faktor dari 72 ini, yang dimana bila dikalikan sama dengan 72 dan jika dijumlahkan sama dengan min 17. Kita ambil contoh yang pertama, min 1 dikali min 72. Min 1 dikali min 72 sama dengan 72, memenuhi dari nilai 72 ini. Selanjutnya kita jumlahkan, min 1 ditambah min 72 sama dengan min
73. Tidak memenuhi nilai dari B, yaitu sama dengan min 17. Selanjutnya kita ke contoh yang kedua. Min 2 dikali min 36 sama dengan 72. Memenuhi nilai dari 72 ini. Selanjutnya kita jumlahkan min 2 ditambah min 36, maka sama dengan min 38. Tidak memenuhi nilai dari B ini. Selanjutnya kita contoh yang ketiga. Min 3 dikali min 24 sama dengan 72. Memenuhi nilai dari yang ini tadi. Lalu kita jumlahkan min 3 ditambah min 24 sama dengan min 27. Tidak memenuhi nilai dari B ini. Selanjutnya kita masuk ke yang keempat. Min 4 dikali min 18 sama dengan 72. Memenuhi nilai dari ini tadi. Lalu kita jumlahkan min 4 ditambah min 18, maka sama dengan min 22. Tidak memenuhi nilai dari B ini. Selanjutnya kita contoh yang kelima. Min 6 dikali 12 maka sama dengan 72. Lalu kita jumlahkan min 6 ditambah min 12 maka sama dengan min 18. Tidak memenuhi nilai dari B ini, atau sama dengan min 17. Memenuhi jika perkalian min 6 dikali 12 memenuhi dari 72 ini, namun jika dijumlahkan tidak memenuhi nilai dari B ini. Selanjutnya kita contoh yang selanjutnya. Min 8 dikali min 9. Min 8 dikali min 9 sama dengan 72. Memenuhi nilai dari yang ini tadi. Lalu kita jumlahkan min 8 ditambah min 9 sama dengan min 17. Memenuhi nilai dari B. Jadi sudah kita dapatkan faktor dari 72 adalah min 8 dan min 9. Baiklah, karena kita sudah mendapatkan faktor dari 72 adalah min 8 dan min 9. Langsung saja kita masuk ke pemfaktoran, yaitu pada rumusnya X1, X2 sama dengan AX ditambah P, AX ditambah Q dibagi dengan A. Pertama kita misalkan dulu min 8 ini sebagai P dan min 9 ini sebagai Q. Langsung saja kita masukkan angkanya. Nilai A yang sudah kita ketahui yaitu 6, maka 6X nilai P sama dengan min 8, 6X dikurang 8. Yang ini AX ditambah Q, 6X nilai Q nya adalah min 9, maka 6X dikurang 9 dibagi dengan A yang sudah kita ketahui sama dengan 6, maka kita tulis dengan 6 sama dengan 0. Langsung saja kita dapatkan 6X dikurang 8, 6X dikurang 9 dibagi dengan 6 sama dengan 0. Bisa saja kita langsung bagi, namun akan menjadi pecahan yang sangat kecil. Akan kita uraikan terlebih dulu. 6X dikurang 8 dan 6X dikurang 9. Maka penguraiannya adalah untuk 6X dikurang 8 sama dengan 2 dikali 3X dikurang 4. Sedangkan 6X min 9 penguraiannya adalah 3, 2X dikurang 3. 2 dikali 3X sama dengan 6X. 2 dikali min 4 sama dengan min 8. 3 dikali 2X sama dengan 6X. 3 dikali 3 sama dengan min 9. Karena sudah dapat hasil dari uraian di atas, langsung saja kita bagi sama dengan 6. Kita bagi 6, maka 2 dibagi 6 sama dengan 3. 3 dibagi 3 sama dengan 1. Karena kita sudah dapatkan hasilnya yaitu 3X dikurang 4 dan 2X dikurang 3 sama dengan 0. Lalu kita akan cari nilai X1 dan X2 nya. Kita ambil dulu 3X min 4 sama dengan 0 untuk nilai X1 nya, 2X min 3 sama dengan 0 untuk nilai X2 nya. Kita hitung dulu nilai X1 nya, maka 3X dikurang 4 sama dengan 0. 3X sama dengan pindah ruas min 4 sama dengan, karena ini min maka pindah ruas sama dengan plus. Jadi 0 ditambah plus 4. Maka nilainya adalah 3X sama dengan 0 ditambah 4 sama dengan 4. Lalu kita dapatkan nilai X1 ini sama dengan pindah ruas 3, pindah ruas maka nilai X1 sama dengan 4 dibagi 3 atau 4 per 3. Maka nilai X1 nya adalah 4 per 3. Selanjutnya kita hitung nilai X2 nya. Nilai X2 nya adalah 2X dikurang 3 sama dengan 0. Kita hitung 2X min 3 pindah ruas jadi plus 0 ditambah 3. Selanjutnya kita hitung 2X 0 ditambah 3 sama dengan 3. Maka kita dapatkan nilai X2 nya 3 pindah ruas 3 per 2 jadi, atau 3 dibagi 2. Jadi untuk nilai X2 nya adalah 3 per 2. Sudah kita dapatkan hasilnya. Untuk contoh yang ketiga, 6X kuadrat dikurang 17X ditambah 12 sama dengan 0, maka nilai X1 nya adalah 4 per 3 dan nilai X2 nya adalah 3 per 2. Baiklah, sudah kakak berikan sedikit beberapa contoh soal mengenai bagaimana cara menentukan
akar persamaan kuadrat dari AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0 dengan nilai A tidak sama dengan 1. Sebelum kakak menutup pembelajaran pada kali ini, di sini kakak akan memberikan sedikit latihan soal untuk kalian belajar di rumah. Silakan kalian jeda video setelah ini. Demikian materi yang dapat kakak sampaikan. Bagaimana cara menentukan akar persamaan kuadrat AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0 dengan nilai A tidak sama dengan 1. Mohon maaf atas kekurangannya. Salah hilap mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Tetap semangat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.